Setelah lelah menjalankan tugas sebagai pasukan khusus tentara India, Kapten Vires dan Kapten Amrit berencana untuk menghabiskan malam dengan beristirahat di kamar mereka. Sambil merebahkan badan, Kapten Vires menyalakan handphone dan melihat ada pesan masuk dari Tulika. Tulika ini adalah kekasih Kapten Amrit. Vires pun segera memberitahu sahabatnya Amrit untuk menghubungi Tulika kekasihnya, karena sepertinya ada hal yang penting. Benar saja, ketika Amrit mengaktifkan ponsel miliknya, sudah banyak pesan Tulika yang masuk. Ternyata ada kabar buruk. Tulika kekasihnya akan segera dijodohkan dengan pria pilihan ayahnya, dan Tulika tidak bisa menolak. Tulika meminta Amrit untuk segera datang menemuinya. Tanpa pikir panjang, Amrit pun segera memberi kabar kepada Tulika bahwa ia akan berangkat menemuinya di Ranchi. Esoknya acara pertunangan pun berlangsung. Tulika terlihat tidak bahagia. Ia resah dan gelisah menanti Amrit yang tak kunjung tiba. Akhirnya acara pertunangan pun selesai. Barulah Amrit terlihat hadir di pesta itu. Amrit segera menghampiri Tulika dan mengajaknya meninggalkan pesta itu untuk segera kawin lari. Tapi Tulika berkata kalau semuanya sudah terlambat. Lebih baik saat ini Amrit pulang dan menunggu waktu yang tepat untuk Tulika bisa mengatakan keadaan yang sebenarnya kepada orang tuanya. Malam harinya Tulika mengirim pesan kepada Amrit dan mengatakan kalau esok ia dan keluarganya akan berangkat menuju New Delhi. Kapten Amrit dan Kapten Vires pun segera mengatur keberangkatan mereka ke New Delhi. Scene pun beralih ke seorang pemuda yang sedang menjaga pom bensin. Ia bernama Fanny. Fanny pun bergegas menuju kereta api setelah mendapatkan telepon dari seseorang. Setibanya di kereta api, orang tadi kembali menelepon dan menanyakan di gerbong mana Fanny berada saat ini. Dan ternyata Fanny satu kereta dengan Tulika. Tulika yang saat itu sedang berada di gerbong A1 terlihat mengobrol sebentar dengan Fanny, kemudian Tulika masuk ke dalam toilet kereta api. Betapa terkejutnya Tulika ketika ia akan keluar dari toilet. Seorang pria berdiri persis di depan pintu toilet dan memaksa Tulika untuk kembali masuk ke dalam toilet. Lelaki itu segera menutup pintu toilet dan mematikan lampu pintu toilet itu. Ternyata laki-laki itu adalah kekasihnya, yaitu Kapten Amrit. Amrit seakan tak mau kalah. Ia pun melamar kekasihnya Tulika di dalam toilet kereta api. Walaupun hanya di dalam toilet, tapi kali ini Tulika terlihat sangat bahagia. Ia bahkan melepaskan cincin pertunangan sebelumnya dan segera memasang cincin yang diberikan Amrit. Dua sejoli yang saling mencintai ini sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, kecuali maut yang memisahkan mereka. Dalam perjalanan menuju New Delhi, Amrit dan Tulika saling berkirim pesan di ponsel mereka. Padahal baru saja mereka bertemu. Ya, namanya orang jatuh cinta. Scene pun kembali beralih ke Fanny, seorang pemuda yang sebelumnya terlihat berbicara dengan Tulika. Saat ini Fanny sedang berbicara dengan polisi kereta api. Dalam posisi kebingungan, polisi kereta api itu bertanya dalam hatinya, kenapa orang-orang di gerbong belakang ini mempersiapkan tas, padahal stasiun berikutnya masih jauh dari tempat ini. Dan tiba-tiba Fanny dari belakang menancapkan parang ke arah kepala keamanan itu hingga ia meregang nyawa. Ternyata Fanny adalah seorang perampok. Fanny dan perampok lainnya sudah merencanakan ini sejak lama. Sebelum mereka melancarkan aksi perampokan, mereka mematikan semua jaringan telepon di kereta tersebut. Dan akhirnya mereka menggasak semua harta benda para penumpang yang ada di kereta itu. Saat perampokan berlangsung, Fanny sebagai pemimpin perampok berkeliling untuk memastikan proses perampokan berjalan dengan baik. Tiba-tiba Fanny berhenti di salah satu kursi yang ditempati Tulika dan keluarganya. Sedari awal Fanny memang mengagumi kecantikan Tulika. Kemudian Fanny mengajak Tulika berbicara dan berusaha merayunya. Namun Tulika melihat sebuah parang bersimbah darah di tangan Fanny. Dan itu membuat ia sangat ketakutan. Kemudian ayahnya Tulika menarik tangannya untuk ia bersembunyi di belakangnya. Fanny merasa terhina. Ia tidak terima dengan perlakuan ayah Tulika.
Ia kemudian mengangkat parangnya dan ingin menebaskan parang itu ke arah ayah Tulika. Namun seseorang menahan Fanny melukai ayahnya Tulika, yang ternyata ayahnya Tulika adalah seorang kaya raya bernama Baldeo Singh Thakur, pemilik Shanty Transport yang sangat terkenal di India. Fanny menyadari bahwa perampokan kali ini akan menghasilkan uang yang besar karena di dalam gerbong ini ada seorang pengusaha kaya, Baldeo. Kemudian Baldeo mengancam Fanny dan perampok lainnya untuk berhati-hati dengannya dan keluarganya. Baldeo mengancam jika mereka menyentuh keluarganya, maka para perampok akan menerima akibatnya kelak. Tapi Fanny seorang pemuda tanpa takut dan tanpa ampun. Ia segera memukulkan gagang parangnya ke arah muka Baldeo sampai Baldeo terjatuh. Keadaan pun semakin kacau dan mengerikan. Korban berjatuhan dan mereka yang tidak mau memberikan hartanya akan kehilangan nyawanya. Mereka adalah perampok yang sangat kejam. Tibalah para perampok di gerbong Kapten Amrit dan Kapten Vires. Tanpa ampun mereka jarah semua harta para penumpang, termasuk ponsel dan dompet Kapten Amrit juga Kapten Vires. Dan disinilah semua ketegangan bermula. Kedua pasukan khusus tentara India ini menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan Tulika dan melumpuhkan para perampok. Setelah dirasa cukup aman, Amrit dan Vires segera menuju gerbong A1 dan menyelamatkan Tulika juga keluarganya. Pada saat itu ada satu perampok yang melakukan perlawanan, sehingga Kapten Vires terpaksa menikam perampok itu hingga tewas. Sementara Amrit segera melumpuhkan pemimpin perampok yaitu Fanny. Namun saat itu tujuan utama Amrit dan Vires adalah menyelamatkan para penumpang dan mengusir perampok untuk keluar dari kereta. Sehingga Amrit tidak menangkap Fanny. Ia malah membiarkan Fanny dan menyuruhnya untuk pergi dan turun dari kereta api. Namun Amrit tidak sadar bahwa melepaskan Fanny yang adalah pemimpin para perampok adalah sebuah kesalahan besar. Setelah keadaan cukup kondusif, Amrit dan Vires mengevakuasi para penumpang ke gerbong lain yang dirasa cukup aman. Sementara Amrit dan Vires mengamankan para penumpang, para perampok ternyata kembali lagi menuju gerbong A1 dan mengambil salah satu teman mereka yang tewas ditikam Vires. Ternyata perampok yang tewas adalah paman Fanny dan ayah dari salah satu perampok. Dan hal yang gila lagi adalah para perampok ternyata merupakan satu keluarga besar yang berasal dari desa yang sama. Jadi mereka semua bersaudara. Tak terima dengan kematian salah satu anggota perampok, mereka berjanji akan membalas dendam. Nyawa dibalas nyawa. Perampokan kali ini bukan hanya tentang harta, tapi juga pembalasan dendam. Para perampok kemudian mencari Amrit dan Vires untuk membalas dendam. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Dua orang pasukan khusus, Amrit dan Vires, melawan para perampok. Tapi para perampok mulai terlihat kesulitan mengimbangi kedua pasukan khusus tersebut. Akhirnya Fanny, si pemimpin perampok, menggunakan cara licik. Ia membawa penumpang anak kecil sebagai sandera dan mengancam akan membunuh anak itu jika Amrit dan Vires tetap melakukan perlawanan. Amrit dan Vires kemudian terdiam dan berhenti melakukan perlawanan melihat anak kecil itu menangis ketakutan. Tiba-tiba Fanny berteriak, "Di mana Baldeo Singh Thakur, ayah Tulika, si orang kaya itu?" Ternyata Fanny betul-betul mengincar Baldeo karena harta kekayaannya. Kemudian Kapten Vires menjawab, "Lepaskan anak itu." Tiba-tiba Fanny yang emosi mencabut pistol dari punggung temannya dan menembak ke arah dada kiri Vires. Kapten Vires terkena tembakan. Amrit yang terkejut langsung berusaha menyelamatkan Vires. Tapi apa daya, jumlah perampok terlalu banyak. Amrit pun kewalahan. Vires akhirnya berhasil disandera oleh para perampok dan Amrit tidak bisa menyelamatkannya. Namun Amrit berhasil menangkap salah satu perampok. Tak lama Tulika dan ayahnya Baldeo mendatangi Amrit yang saat itu terlihat sedang berusaha mengikat si perampok ini.
Amrit kemudian menginterogasi perampok itu, tapi Amrit tak mendapatkan informasi yang ia mau. Lalu Amrit meminta Baldeo dan Tulika menjaga perampok yang ia sandera itu. Amrit memberikan pisau komando kepada Tulika untuk berjaga-jaga, sementara Amrit pergi mencari Ahana, adik Tulika yang terpisah sesaat sebelum perampokan terjadi. Para perampok sebetulnya sebentar lagi akan segera meninggalkan kereta api. Namun rencana mereka berubah setelah mereka berkomunikasi dengan para tetua perampok yang sudah menanti di dekat stasiun pemberhentian pertama. Tak lama kereta pun melambat. Ternyata mereka sudah tiba di stasiun pemberhentian. Terlihat para tetua perampok yang ada di desa itu naik ke kereta api untuk melihat keadaan rekan-rekan yang terluka dan terutama yang meninggal. Dan ternyata perampok yang baru saja ditikam oleh Vires adalah ipar dari tetua perampok itu. Tetua perampok marah besar. Ia kemudian menyiksa Kapten Vires yang sudah tidak berdaya. Akhirnya para perampok dan tetua perampok memantapkan rencana aksi balas dendam. Mereka mengincar Amrit dan Baldeo, ayah dari Tulika. Mereka menganggap dua orang itu harus bertanggung jawab atas kematian saudara mereka. Kereta pun kembali melaju cepat. Langkah awal para perampok dalam membalaskan dendam adalah menyelamatkan Raffi, yaitu perampok yang disandera oleh Amrit. Sementara di sisi lain, Amrit berusaha menyelamatkan Ahana, adik dari Tulika. Namun menyelamatkan Ahana tidaklah mudah. Ia harus menghadapi para perampok yang berusaha untuk menghabisi nyawanya. Sementara Amrit tidak ingin ada korban jiwa. Ia hanya ingin Ahana, adik dari Tulika, selamat. Amrit kewalahan menghadapi para perampok, dan akhirnya Amrit pun harus menerima kekalahannya. Ia tidak berdaya setelah tubuhnya terkena tikaman senjata para perampok. Amrit pun akhirnya dibawa menghadap kepada tetua perampok. Di sana Amrit mengalami siksaan. Tapi tak disangka ternyata Kapten Vires masih hidup dan sanggup memberikan perlawanan untuk kemudian membantu Amrit yang sedang kewalahan melawan para perampok. Amrit dan Vires kembali bersatu di sisa tenaga yang mereka miliki. Namun lagi-lagi Amrit dan Vires harus kalah karena memang jumlah perampok yang sangat banyak. Di gerbong lain, Fanny berhasil membebaskan Raffi, perampok yang disandera Amrit. Saat itu sebetulnya ada Baldeo dan Tulika yang menjaga Raffi. Tapi karena Fanny terlalu hebat untuk mereka, akhirnya Baldeo dan Tulika kalah dari Fanny. Tulika terus melawan sambil terus berlari menghindari kejaran Fanny. Sampai akhirnya Tulika tersudut di pojok pintu gerbong. Tulika menoleh ke arah gerbong lain dan di situ dia melihat Amrit sedang bertarung dengan seorang perampok berbadan besar. Tulika sebetulnya ingin meminta tolong kepada Amrit, tapi ia melihat Amrit pun sedang sangat kesulitan. Sampai akhirnya Tulika harus melawan Fanny sendirian. Tapi Tulika bukanlah pasukan khusus. Dengan mudah, Fanny melumpuhkan Tulika dan menikamnya berkali-kali hingga Tulika tewas. Amrit melihat kejadian itu. Amrit akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan memenangkan perkelahian itu supaya ia bisa menyelamatkan Tulika. Tapi terlambat. Tulika yang ditikam berkali-kali oleh Fanny akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Amrit yang melihat itu berteriak dan menangis melihat kekasih hatinya yang tidak berdaya. Setelah Tulika tewas, Fanny membuang mayat Tulika keluar dari kereta api. Amrit yang sudah sangat kelelahan akhirnya menyerah dan tak sadarkan diri. Setelah para perampok memadamkan perlawanan Amrit, Vires, dan Tulika, akhirnya mereka menangkap Baldeo untuk dijadikan sandera dan mendapatkan banyak uang dari situ. Tapi Baldeo ternyata berhasil melarikan diri dari sekapan para perampok. Amrit lelah dan sangat terpukul dengan kepergian Tulika. Ia menatap pedih ke arah sebuah jejak tangan bersimbah darah di sebuah pintu kaca. Dan itu adalah darah Tulika saat ia ditikam dengan kejam oleh Fanny. Tiba-tiba kekuatan Amrit bangkit. Kebencian dan dendam sudah merasukinya. Entah mendapatkan kekuatan dari mana,
Amrit berdiri dan menghabisi semua perampok yang ada di hadapannya. Tak ada satupun yang bisa selamat dari amarah sang kapten pasukan khusus, Amrit. Para perampok terlihat ketakutan melihat kemarahan Amrit. Mereka kemudian bersiap untuk melompat dari kereta api. Tapi selisih paham terjadi antara Fanny dan tetua perampok. Tetua beranggapan kalau saat ini sebaiknya mereka menghabisi Baldeo dan Amrit, sehingga mereka tak akan lagi bisa membalas dendam. Tapi Fanny merasa Baldeo adalah aset yang bisa membuat mereka kaya raya. Jadi lebih baik Baldeo kita jadikan sebagai sandera. Perdebatan antara tetua dan Fanny akhirnya diselesaikan oleh tetua dengan memberikan perintah yang tegas untuk Fanny mengikuti jalan aturannya. Setelah kemarahan Amrit, akhirnya Amrit, Vires, Baldeo dan keluarganya berhasil berkumpul kembali di salah satu gerbong. Mereka semua menangis karena kepergian Tulika dan Ahana adiknya yang sampai saat ini belum ditemukan. Amrit teringat bahwa ia pernah berjanji kepada Tulika untuk menjaga adiknya dan menemukan Ahana. Ia pun kembali bangkit untuk memberikan perlawanan kepada para perampok, walaupun Vires menahannya. Tapi tekad Amrit sudah bulat. Amrit akan melawan para perampok itu sendirian. Vires dengan sisa tenaganya akhirnya bekerja sama dengan para penumpang lain. Mereka membakar kertas di depan pintu gerbong supaya bisa dilihat oleh penjaga di stasiun yang akan dilewati. Dan cara itu pun berhasil. Pihak stasiun segera menghubungi keamanan kereta api yang sedang berada di atas kereta. Tak lama keamanan kereta api datang ke gerbong Kapten Vires dan akhirnya mengetahui perampokan yang sedang terjadi di kereta itu. Para perampok sadar posisi mereka tersudut. Akhirnya mereka memutuskan untuk lompat keluar dari kereta api. Fanny sang pemimpin dipaksa keluar oleh tetua perampok yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Tak bisa menolak, Fanny pun akhirnya mengikuti perintah sang ayah. Ia dan beberapa perampok melompat keluar dari kereta. Namun ternyata pihak keamanan dalam kereta sigap dengan hal itu. Mereka kemudian menembaki Fanny dan gerombolan perampok yang kabur lompat dari dalam kereta. Sayangnya tak ada satupun peluru yang mengenai para perampok. Di gerbong lain, pertarungan sengit pun terjadi. Amrit bertarung dengan salah satu perampok yang ayahnya dihabisi oleh Amrit. Pertarungan menuntaskan dendam satu sama lain, tapi kali ini Amrit tidak sendiri. Ia dibantu penumpang lain yang juga dendam kepada para perampok karena anak mereka dihabisi oleh perampok itu. Akhirnya pertarungan dimenangkan Amrit dan para penumpang. Belum selesai sampai di situ, Amrit harus melawan tetua perampok dan Fanny, si pemimpin perampok yang kejam. Ya, ternyata Fanny melompat masuk kembali ke dalam kereta api. Keadaan di atas kereta masih cukup tegang. Fanny langsung merangsek ke dalam gerbong untuk mengejar Baldeo dan menculiknya. Fanny dihadang Vires yang sebetulnya kondisinya sudah sangat payah. Namun Vires tetap melawan dengan sisa tenaga yang ada. Tapi apa daya, Fanny masih terlalu kuat untuk Vires dan pihak keamanan kereta api. Mereka semua tewas di tangan Fanny. Di gerbong lain, Amrit bertarung dengan beberapa perampok. Dan lagi-lagi Amrit harus kalah. Amrit diseret menuju gerbong Fanny untuk dihabisi oleh sang pemimpin. Setibanya di gerbong Fanny berada, Amrit melihat Vires sahabatnya sudah terkulai tak bernyawa. Emosi Amrit sudah tak terbendung lagi. Amrit kembali mendidih dan bangkit untuk memukul mundur para perampok. Akhirnya Amrit berhasil menghabisi tetua perampok atau ayah dari Fanny. Beberapa perampok akhirnya melompat lagi dari kereta karena ketakutan melihat amarah Amrit. Satu persatu kawanan perampok dihabisi, sampai akhirnya tiba waktunya Amrit melawan Fanny. Dua-duanya punya dendam pribadi, namun kondisi Amrit sudah semakin lemah dan tidak bisa memberikan perlawanan berarti. Sampai Amrit sudah tak sanggup lagi melawan, kemudian Fanny berkata dan mengolok-olok Amrit sambil tertawa. "Hai Amrit,
Kejadian ini mengingatkanku ketika aku menghabisi rembulan kecilmu, Tulika. Mendengar hal itu, Amrit mendidih. Mengingat Tulika, perempuan yang ia cintai sepenuh hati, harus meregang nyawa di tangan Fanny dengan cara yang begitu kejam. Dalam kondisi yang lemah, Amrit mengumpulkan sisa-sisa tenaga dan menunggu momen yang tepat untuk bisa melumpuhkan Fanny. Dan momen itu pun tiba. Fanny terlihat akan menghunuskan parangnya ke arah Amrit. Tiba-tiba Amrit bangkit dan memukulkan martil ke kaki Fanny. Kemudian ia memukulkan martil ke arah kepalanya. Fanny pun terjungkal dan kesulitan untuk bangkit. Saat itulah Amrit melakukan pembalasan kejam menggunakan martil yang ada di tangannya. Sedikit demi sedikit Fanny dibuat menderita oleh Amrit. Sampai akhirnya Amrit menghabisi Fanny dengan tangan kosong. Sungguh ending yang sangat melelahkan. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film India kali ini. Film ini berjudul Kill. Sampai jumpa di alur film yang lainnya. Bye-bye.